Pancasila membiasakan bersatu dalam perbedaan. Saya Noveriza Pusparani, saya tinggal di Kota Arga Makmur, Bengkulu Utara. Kota ini merupakan kota terbesar kedua setelah Kota Bengkulu di Provinsi Bengkulu. Kecamatan Kota Arga Makmur sebagian besar adalah daerah ekstransmigrasi dari tahun 1965 sampai dengan 1975 dan mengalami perkembangan pesat setelah menjadi ibu kota Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 1976 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1976 tentang pemindahan ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat 2 Bengkulu Utara. Hal inilah yang membuat penduduk Kota Arga Makmur sangat beragam. Keberagaman ini tidak hanya berasal dari suku, melainkan juga agama. Di Kota Arga Makmur ini terdapat desa yang memiliki keberagaman agama. Desa ini bernama Desa Rama Agung, yang mana di sini terdapat 5 agama yang berbeda. Desa ini juga terkenal dengan kerukunan umat beragamanya, sehingga para penduduk tetap rukun meskipun ada perbedaan di antara mereka. Di sini saya berkesempatan untuk mengunjungi desa ini. Terdapat banyak tempat ibadah yang berbeda-beda, yang jaraknya cukup berdekatan antara satu dengan yang lainnya. Di desa ini terdapat Masjid Al-Kautsar yang merupakan tempat ibadah umat Muslim, Gereja Katolik Santo Thomas yang merupakan tempat ibadah umat Katolik, Gereja Metodis yang merupakan tempat ibadah umat Protestan, Pura Dharma Yatra yang merupakan tempat ibadah umat Hindu, dan Vihara Karunapala yang merupakan tempat ibadah umat Buddha. Saya sebagai seorang muslim memiliki kewajiban untuk menunaikan ibadah salat yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya berkesempatan untuk mengunjungi Masjid Al-Kautsar di tempat ini dan melaksanakan ibadah di dalamnya. Tidak lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan saat sedang berkunjung. Selanjutnya, dalam penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini, saya menemukan banyak perbedaan yang dapat disatukan. Seperti saat saya sedang berdiskusi atau bermusyawarah dengan teman saya mengenai problematika selama belajar dan mendiskusikannya bersama-sama, ternyata di balik dua pendapat dapat disatukan dengan saling menghargai. Kami pun dapat menemukan hasil dari musyawarah itu. Kemudian saya juga bertemu dengan teman saya di sebuah perjalanan dan saling menyapa satu sama lain. Hal ini mencerminkan rasa persatuan dan keharmonisan dalam hubungan pertemanan, yang mana apabila terus dipupuk, rasa persatuan ini dapat menjadi utuh dan mencegah perpecahan.
Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika bertemu dengan orang-orang di tempat umum, haruslah memiliki adab dan sopan santun. Seperti misalnya membungkukkan badan saat ingin meminta izin untuk lewat, semacam permisi, yang mana setiap orang dapat saling menghargai satu sama lainnya. Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia yang dapat menyatukan keberagaman yang ada di Indonesia ini menjadi satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Keberagaman di Indonesia harus dijaga, dipertahankan, dan dilestarikan karena menjadi modal utama dalam membangun bangsa yang lebih kuat dan makmur. Jangan jadikan keberagaman tersebut sebagai perbedaan untuk saling membatasi, tetapi untuk saling melengkapi dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pancasila menjawab keberagaman tersebut dengan menautkan perbedaan suku, ras, etnik, agama, budaya, dan geografis dalam satu titik temu atau persetujuan untuk membangun kebinekaan yang tertuang pada setiap sila pada Pancasila. Ini juga dapat membentengi masyarakat Indonesia dari perpecahan sekaligus menangkal masuknya ideologi radikal. Dalam sila pertama menjelaskan keberagaman agama di mana setiap penduduk bebas memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing serta saling menghormati pilihannya. Kemudian sila kedua mengenai persamaan hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya, sila ketiga merupakan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keempat, dengan menghormati perbedaan pandangan, menerima aspirasi, dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan serta dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Untuk sila kelima, saling bekerja sama, bekerja keras dan inovatif dalam mengembangkan usaha bersama dengan semangat tolong-menolong. Maka dari itu, dengan adanya Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, diharapkan setiap individu masyarakat menanamkannya dalam diri masing-masing untuk mengamalkan sikap Pancasila tersebut, sehingga keberagaman yang ada di Indonesia ini bukan menimbulkan suatu konflik, tetapi menjadi aset yang berharga untuk memajukan Indonesia. Sikap ini pasti tidak dapat dilakukan jika sejak kecil, yang mana masyarakat Indonesia tidak pernah diajarkan mengenai Pancasila. Maka dari itu, sejak dini, hendaklah setiap warga Indonesia sudah mengetahui tentang Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dan menanamkannya dalam diri masing-masing serta mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari.